Jadi, ayat di mana yang dikatakan oleh Rabbanians ID sebagai kontradiksi, yaitu Yohanes 3 ayat 13, itu sebenarnya terbantahkan di sini ya. Karena memang hanya Yesus yang naik ke surga dan dia juga yang turun dari surga. Semua orang akan naik ke surga nanti setelah hari penghakiman bersama-sama dengan Yesus. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini saya mau menanggapi si Rabbanians ID. Siapa sih orang ini, namanya Sulfan kalau nggak salah ya. Jadi dalam video ini dia sedang menanggapi statement dari Luga Tambunan. Namun ketika dia menanggapi Luga Tambunan, dia membahas Alkitab. Dan karena dia Islam, tidak mengerti Alkitab, jadi dia membahasnya menurut kacamatanya. Sehingga menurut saya ini menyesatkan, baik orang Kristen maupun orang Islam. Dan saya mau meluruskan apa yang dia sampaikan di video berikut ini. Jadi gini teman-teman, kalau Yesus yang diagung-agungkan karena naik ke sorga, ya walaupun saya tidak setuju dikatakan naik ke sorga, dan akan kita bahas di video berikutnya. Jadi kalau Yesus diagung-agungkan karena Tuhan mengangkatnya ke sorga, malahan sebelum Yesus sudah ada nabi-nabi lain yang diangkat ke sorga. Misalnya ini dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Jauh sebelum Yesus, seorang tokoh Alkitabiah bernama Henokh telah diangkat oleh Tuhan ke sorga, sebagaimana bunyi ayat, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah, disebutkan dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Begitu pula dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 berbunyi, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kemudian selain Henokh, nabi yang diangkat ke sorga menurut keyakinan Kristen adalah Nabi Elia. Sebagaimana disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 berbunyi seperti ini. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Bahkan dalam Alkitab Bible, Elia sendiri diceritakan akan turun kembali ke bumi, sebagaimana Yesus juga dikatakan akan turun ke bumi. Nah, dalam Alkitab Bible, sebagaimana berbunyi dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5-6, berbuat demikian. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Sampai pada hari ini, penjamuan seder Yahudi, yang mereka menyediakan sebuah kursi kosong di meja perjamuan mereka, ya perjamuan makan mereka, sebagai antisipasi untuk Nabi Elia yang akan kembali untuk mewartakan kedatangan Sang Mesias sesuai nubuat dalam Maleakhi tadi. Akan tetapi, kenaikan Henokh dan Elia dalam Alkitab ini menimbulkan kontradiksi. Karena dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 menyebutkan bahwa tidak ada yang naik ke sorga sebelum Yesus. Sebagaimana bunyi ayat sebagai berikut. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, jadi kalau Henokh dan Elia benar-benar naik ke sorga, maka hal ini berkontradiksi dengan Yohanes pasal 3 ayat 13. Atau kalau Yohanes pasal 3 ayat 13 ini benar sebagai acuan, maka apa yang dimaksud sebagai sorga dalam 2 Raja pasal 2 ayat 11 ketika menceritakan Elia naik ke sorga? Menurut si Rabbanians ID ini ya, tidak hanya Yesus yang diangkat ke surga. Jauh sebelum Yesus diangkat ke surga, ada tokoh-tokoh yang lain dalam Perjanjian Lama yang juga diangkat ke surga, yaitu Henokh di dalam Kejadian 5 ayat 24 dan juga Elia di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Jadi ya, kalau Yesus diangkat ke surga, dalam kata lain tidak ada yang spesial di dalam kekristenan karena ada tokoh-tokoh yang juga diangkat ke surga menurut si Rabbanians ID ini. Dan ayat-ayat ini sebenarnya kontradiksi dengan Yohanes 3 ayat 13. Kalau ada orang-orang yang diangkat ke surga, berarti itu kontradiksi dengan Yohanes 3 ayat 13.
Di mana dalam ayat ini Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali Dia yang telah turun dari surga. Nah, menurut dia, si Rabanians ini, ayat Alkitab kontradiksi. Kontradiksinya di mana? Itu karena kamu tidak mengerti teks dan konteksnya, sehingga kamu dengan seenaknya saja mengatakan bahwa ayat ini kontradiksi. Sebelum saya membahas mengenai ayat-ayat ini, saya mau mengomentari mengenai Rabanians ini. Menurut saya, Rabanians ini agak lamis ya mulutnya. Dia di satu sisi, dia mengatakan bahwa tidak ada pengangkatan dalam Islam sebelum hari penghakiman. Namun, di sisi lain, dalam video yang sama, si Zulfan ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah diangkat ke surga dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini kan juga kontradiksi perkataannya si Zulfan ini ya. Nah, dia aja kontradiksi dalam pemikirannya. Dan dia mengatakan bahwa kitab sucinya orang Kristen kontradiksi. Urus dulu kontradiksi dalam dirimu sebelum mengurus kontradiksi menurutmu dalam kitab suci orang Kristen. Oke, kita membahas di sini ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian 5 ayat 24 dan juga 2 Raja-Raja 2 ayat 11, kata yang dipakai dalam bahasa Ibraninya adalah samayim. Samayim tidak hanya berarti surga, namun juga langit. Dalam beberapa literatur dikatakan bahwa samayim itu juga berarti Firdaus Allah, yang berbeda dengan surga di mana Allah berada dan Allah memerintah di sana. Nah, di sini ada dua penafsiran mengenai kata samayim ini ya. Yang pertama, penafsiran yang pertama, dalam konteks ini, teks ini, Henokh dan Elia memang tidak benar-benar diangkat ke surga di mana Allah berada di sana dan Allah memerintah di sana. Melainkan Henokh diangkat ke Samayim atau ke Firdaus Allah. Di situ adalah sebuah tempat untuk orang-orang kudus Allah, baik yang diangkat sebelum meninggal yaitu Henokh dan Elia, maupun yang sudah meninggal, yaitu Abraham dan juga Musa. Nah, mengenai Musa yang diangkat ke surga juga dalam arti Firdaus Allah, itu ada yang berpendapat bahwa Musa ini juga diangkat ke surga. Patokan mereka, ayat yang mereka ambil adalah Ulangan 34 ayat 6 dan juga Yudas 1 ayat yang ke-9. Di mana di dalam Ulangan 34 ayat 6 di sana dikatakan bahwa kubur Musa tidak ada yang tahu sampai sekarang. Dan di Yudas 1 ayat 9 itu mengenai pertengkaran antara penghulu malaikat dengan setan. Di sana diambillah sebuah kesimpulan bahwa Musa itu terangkat ke surga bersama dengan jasadnya. Nah, mengenai Abraham yang ada di Firdaus Allah, kita bisa melihat di dalam Lukas 16 ayat 3. Ketika di situ Abraham memangku Lazarus yang sedang berkomunikasi dengan orang kaya yang berada di Hades. Jadi di sini ya digambarkan mengenai Hades dan juga Firdaus, tempat orang-orang kudus Allah yang menantikan hari penghakiman. Mereka nanti juga akan bersama-sama dengan orang-orang yang diadili. Dan orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, mereka akan bersama-sama dengan orang kudus ini masuk ke tempat kudus Allah, yaitu surga bersama dengan Yesus. Jadi, ayat di mana yang dikatakan oleh Rabanians ID sebagai kontradiksi, yaitu Yohanes 3 ayat 13, itu sebenarnya terbantahkan di sini ya. Karena memang hanya Yesus yang naik ke surga dan Dia juga yang turun dari surga. Semua orang akan naik ke surga nanti setelah hari penghakiman bersama-sama dengan Yesus. Kemudian penafsiran yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa Henokh dan Elia ini benar-benar naik ke surga. Tapi kalau kita mengacu pada Yohanes 3 ayat 13, tafsiran ini sebenarnya terbantahkan ya. Tafsiran ini tidak tepat karena
Di dalam Yohanes 3 ayat 13, di sana Yesus mengatakan bahwa hanya Yesus yang naik ke surga, pernah naik ke surga, dan dia nanti juga yang akan turun kedua kalinya untuk menghakimi semua orang. Jadi, kalau saya disuruh milih, mana nih yang tepat dalam tafsiran ini? Maka saya akan memilih penafsiran yang pertama. Karena tafsiran ini juga dipakai oleh Gereja Ortodoks. Saya pernah berkomunikasi dan berdialog dengan Abah Bambang Nursena dan juga Mas Gracia Pelo bahwa dalam Gereja Ortodoks mereka mengakui penafsiran yang pertama. Bagi saya, yang lebih masuk di akal dan sesuai dengan ayat Alkitab adalah penafsiran yang pertama. Jadi, tidak ada kontradiksi di dalam Alkitab. Yang kontradiksi adalah pikiran si Zulfan ini ya, Rabbanians ID ini. Jadi inilah doktrin mengenai kekristenan yang benar mengenai dunia orang mati. Ada Firdaus, tempat orang-orang kudus Allah, dan ada Hades, yaitu tempat di mana orang-orang yang sudah meninggal berada di sana menunggu hari penghakiman. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, semoga ini memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.